Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di sesi belajar kita kali ini. Di video ini, aku bakal nemenin kalian belajar salah satu tipe soal di IELTS Reading yang lumayan sering bikin pusing, yaitu Matching Information and Headings. Aku tahu, banyak dari kalian mungkin suka bingung bedain mana heading yang tepat buat satu paragraf, atau mungkin sering ketipu sama heading yang kelihatan mirip. Nah, di sesi ini kita bakal bahas bareng-bareng mulai dari bentuk soalnya kayak apa, strategi step by step-nya, terus test tips-nya, do and don'ts, sampai rangkuman poin penting biar kalian bisa lebih pede pas ketemu soal ini di ujian nanti. Oke, kalau gitu yuk langsung aja kita mulai ke pembelajarannya. Oke, sebelum kita mulai, kenalin dulu ya, aku Olivia Firdausi dan baru aja selesai menempuh studi Masters di INSAFE University Malaysia. Aku udah cukup lama bergelut di dunia akademik dan punya pengalaman dalam strategi membaca, penulisan akademik, juga sedang mengikuti publikasi jurnal internasional dan berbagai kegiatan profesional lainnya. Jadi, di sesi kali ini, aku bakal sharing strategi yang sudah aku gunakan juga dalam menghadapi IELTS Reading, khususnya tipe soal Matching Information and Headings. Harapannya, materi ini bisa membantu kalian untuk lebih siap menghadapi ujian nanti. Sebelum masuk ke materi, kita memiliki 3 objektif material di sini, yang mana akan menjadi 3 tujuan utama dalam pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, kita akan belajar memahami bentuk soal matching headings dan kenapa sangat penting untuk bisa menemukan ide utama dalam setiap paragraf. Kedua, kita akan berlatih menggunakan strategi yang efektif. Caranya adalah dengan membaca dulu semua heading, lalu melakukan skimming pada bacaan untuk menangkap makna keseluruhan dan baru menganalisis setiap paragraf dengan hati-hati. Dan yang ketiga, kita akan melatih diri memilih heading yang benar-benar merangkum paragraf dengan tepat. Nah, di sini kita juga akan belajar bagaimana menghindari jebakan, yaitu sekedar mencocokkan kata-kata yang sama, padahal ide utamanya berbeda. Kalau kalian bisa menguasai 3 hal ini, soal matching information and headings ini yang tadinya terlihat susah akan jadi jauh lebih mudah untuk ditaklukkan. Sekarang kita masuk ke materi. Sebenarnya, di bagian reading IELTS ini ada beberapa jenis soal. Total sekiranya ada 9 jenis soal yang ada pada section reading IELTS ini. Misalnya, melengkapi rangkuman, menjodohkan heading dengan paragraf, mengidentifikasi pandangan penulis, pilihan ganda, sampai melengkapi tabel atau diagram. Dalam semua itu harus kalian kerjakan dalam waktu 60 menit saja untuk 3 bacaan yang cukup panjang. Nah, salah satu tipe soal yang paling sering muncul pada IELTS adalah Matching Information and Headings. Soal ini menguji seberapa baik kita bisa memahami bacaan secara keseluruhan, bukan hanya mencari detail-detail kecil saja. Ingat ya, kuncinya ada pada bagaimana kita menemukan gagasan utama dari setiap paragraf. Jadi, bukan sekedar cari kata yang sama, tapi memahami inti yang benar-benar dirangkum dalam satu heading tersebut. Di soal matching headings, mekanismenya itu begini. Pertama, kalian akan diberikan sebuah daftar heading atau judul singkat, lalu instruksi soal akan menyebutkan paragraf mana yang harus dicocokkan dengan heading tersebut. Dan tugas kalian adalah menemukan heading yang paling sesuai untuk tiap paragraf yang ditentukan. Sampai di sini konsepnya terlihat sederhana ya. Ada teks, ada pilihan judul atau headings, lalu kita pasangkan. Tapi tentu saja, IELTS mendesain soal ini bukan untuk sekedar cocok-cocokan kata, melainkan untuk benar-benar melatih kita membaca secara kritis. Sekarang kita masuk ke aturan penting dari soal ini. Pertama, jumlah heading biasanya akan lebih banyak daripada jumlah paragraf. Itu artinya ada heading yang tidak akan terpakai dan memang sengaja ditaruh sebagai jebakan. Yang kedua, satu heading hanya boleh dipakai satu kali, kecuali instruksi secara khusus memperbolehkan. Jadi, jangan sampai salah menggunakan heading 2 kali atau berulang. Dan yang paling penting, soal ini menuntut kita untuk bisa menemukan fokus utama dari setiap paragraf, bukan detail kecil saja, bukan kata kunci yang mirip,
tapi benar-benar ide pokoknya. Ingat, tujuan matching headings adalah menguji sejauh mana kita bisa memahami sebuah bacaan dengan utuh, lalu meringkasnya hanya dalam satu pilihan heading yang paling tepat. Lalu, bagaimana cara terbaik untuk menghadapinya? Ada langkah-langkah praktis yang bisa kita ikuti. Ingat, tujuannya selalu menemukan ide utama tiap paragraf. Yang pertama, bacalah perintah secara cermat. Perhatikan betul instruksinya, paragraf mana saja yang harus dicari headingnya, dan bahwa heading yang dipilih harus mewakili ide utama dari paragraf tersebut. Bisa dilihat, ide utama di sini memainkan peran penting dalam mengerjakan soal matching headings ini. Kedua, bacalah dengan seksama pilihan heading yang tersedia, biar otak kita mulai familiar sama tema dan nada tiap heading. Mana yang bernada proses, mana yang akibat, ataupun mana yang opini. Tandai heading yang kelihatan mirip supaya nanti nggak tertukar dengan yang lainnya. Ketiga, bacalah secara teliti paragraf pertama yang harus dicarikan heading. Tugas kita adalah menemukan ide utama. Sekali lagi, menemukan ide utama. Jangan terdistraksi oleh detail kecil ataupun kosakata yang belum kamu kenal. Kalau ada kata yang susah, bisa dilewati terlebih dahulu. Selama kamu paham pesan utamanya, kamu tetap bisa pilih heading yang paling benar dan tepat. Intinya, kita harus konsentrasi pada ide utama dan jangan teralihkan oleh detail-detail lainnya. Keempat, dari semua opsi tadi, pilihlah salah satu heading yang paling merangkum paragraf yang baru saja kamu baca. Kalau masih ragu, jangan buang waktu. Lanjutkan saja dulu ke paragraf berikutnya, nanti bisa balik lagi ke paragraf yang ditinggalkan tersebut. Ingat, catat kandidat sementara biar nanti gampang balik lagi. Terakhir, setelah menyelesaikan paragraf lain, balik lagi ke paragraf yang tadi kamu tinggalkan dan kunci pilihan kamu. Ingat, jangan sampai ada yang kosong. Selalu isi jawaban terbaikmu berdasarkan bukti di teks. Biar makin rapi, yuk kita bedah tes tips yang bisa dipakai dalam section matching headings ini. Yang pertama, baca semua heading terlebih dahulu agar familiar. Ini mempersiapkan peta tema di kepala kamu. Jadi, kamu akan tahu ada heading tentang alasan, metode, dampak, dan sebagainya. Lalu, baca sekilas bacaan untuk menangkap arti keseluruhan. Lakukan skimming sekitar 20-30 detik per paragraf. Siapa yang dibahas, topiknya apa, nada paragrafnya bagaimana. Lalu, baca paragraf pertama dan tentukan heading yang mungkin paling cocok. Ambil 1 atau 2 kandidat paling masuk akal dan jangan langsung dicocokkan. Cukup tandai terlebih dahulu. Lalu yang keempat, baca ulang paragraf dan pilih heading yang paling merangkum isinya. Sekarang cek apakah heading itu melingkupi keseluruhan paragraf dan juga bukan cuma satu detail kecil saja. Lalu ulangi langkah 3 dan 4 untuk paragraf berikutnya. Teruskan pola ini sampai habis. Dan kalau ada yang buntu, boleh skip dulu dan lanjut ke paragraf lainnya terlebih dahulu. Nanti setelah baca paragraf lain, biasanya jawaban akan lebih jelas. Sekarang kita bahas dulu hal-hal yang harus dan jangan dilakukan ketika mengerjakan soal matching headings. Untuk hal-hal yang harus dilakukan terlebih dahulu, yang pertama, baca sekilas teks atau lakukan skimming sebelum masuk ke detail. Ini penting supaya kita punya gambaran besar isi bacaan, baru nanti kita cocokkan ke headingnya. Kedua, fokuslah pada gagasan utama tiap paragraf. Jangan sampai kita terjebak dengan kata-kata yang mirip atau detail kecil lainnya. Ingat, heading itu mewakili ide besar atau ide utama, bukan potongan informasi. Kalau dari awal sudah kelihatan tidak ada hubungannya dengan topik paragraf, langsung saja coret dari pilihan, sehingga ini akan menghemat waktu kalian dalam pengerjaan soal tersebut. Dan yang terakhir, dari daftar heading yang tersisa, pilihlah heading terbaik yang paling mewakili ide utama. Kadang ada 2 heading yang terasa mirip, jadi pastikan kamu lebih pilih yang paling luas dan tepat.
Sekarang kita masuk ke hal-hal yang sebaiknya dihindari dan jangan dilakukan dalam mengerjakan soal matching headings ini. Pertama, jangan hanya mencocokkan kata. Kadang IELTS sengaja kasih heading dengan kata kunci yang sama, padahal maksudnya itu berbeda. Jadi jangan terjebak hanya karena ada kata yang mirip. Kedua, jangan berasumsi kalimat pertama selalu berisi ide utama. Memang, sering ide utama ada di awal paragraf. Namun, dalam beberapa kasus, ada juga ide utama itu berada di tengah bahkan di akhir paragraf. Jadi, tetap baca secara keseluruhan. Ketiga, jangan habiskan terlalu banyak waktu di satu paragraf ataupun terpaku pada salah satu kalimat. Kalau stuck, lebih baik tandai dulu lalu lanjut ke paragraf berikutnya karena nanti bisa balik lagi ke paragraf yang ditinggalkan tadi. Dan yang terakhir, jangan biarkan ada paragraf tanpa heading. Walaupun ragu, tetap isi dengan jawaban terbaikmu. Ingat, jawaban kosong pasti salah, sementara jawaban terisi masih ada kemungkinan benar. Oke, selanjutnya kita akan melakukan latihan beberapa soal yang akan membantu kalian lebih memahami lagi konsep dari matching headings di IELTS ini. Untuk soal pertama, bacalah teks yang berjudul Exploring the Unknown, Intelligent Life Beyond Earth. Ada 3 paragraf, yaitu paragraf A, B, dan C. Bisa dilihat juga di sini ada sekitar 6 headings yang tersedia untuk mewakili 3 paragraf saja. Tugas kalian adalah memilih heading yang paling tepat untuk tiap paragraf dari daftar yang tersedia. Bisa dilihat terlebih dahulu list of headings-nya. Sekarang, silakan coba kerjakan dahulu, cocokkan setiap paragraf dengan heading yang menurut kalian paling tepat. Nah, kalian bisa pause video ini sambil mengerjakan latihan soalnya terlebih dahulu, sebelum kita menuju ke pembahasan di slide selanjutnya. Oke, sekarang langsung aja kita bahas ke paragraf pertama, yaitu paragraf A. Di paragraf A, penulis menggambarkan aktivitas pencarian kehidupan cerdas yang nyata terjadi sekarang, di mana NASA mengirimkan pesawat luar angkasanya dan para astronom menanti pesan dari luar angkasa tersebut. Di sini kita bisa lihat dari teks berikut, NASA probes are on the lookout for planets outside our solar system, and astronomers are carefully listening for any message being beamed through space. Di sini juga disebutkan bahwa kita bisa mendapatkan konfirmasi bahwa kita tidak sendirian di alam semesta ini. Bahkan nanti bisa saja bisa berbicara dengan alien suatu saat nanti. Di sini kita bisa lihat dari kalimat berikut, it would be to get confirmation that we are not alone in the universe. Nah, jadi jelas-jelas fokus utamanya pada paragraf A ini adalah pada perburuan atau penelusuran makhluk luar angkasa di luar bumi itu sendiri. Jadi jawaban yang paling tepat adalah the search for aliens life form. Kalau begitu, kenapa bukan heading yang lain? Kenapa bukan astronomers send message through space? Paragraf A itu menekankan pada menyimak sinyal dan pencarian, bukan mengirim pesan. Atau kenapa bukan heading nomor 2, the probability of life existing on other planets. Atau kenapa bukan nomor 6, life forms exist on other planets. Ini memang terlihat mirip jika kita baca paragraf A ini. Namun, pada paragraf ini belum ada argumen probabilitas atau klaim keberadaan dari makhluk asing tersebut. Sehingga paragraf ini masih fokus terhadap deskriptif pencarian tentang makhluk luar angkasa itu sendiri. Jadi jawaban yang paling tepat adalah heading nomor 5, yaitu the search for alien life forms. Oke, kita lanjut ke paragraf B atau paragraf kedua. Sekarang kita bisa lihat, dalam paragraf ini, Stephen Hawking itu menegaskan bahwa kalau ada alien datang ke bumi, hasilnya diperkirakan akan seburuk momen Columbus mendarat di Amerika. Analogi yang menunjukkan prediksi atau ramalan negatif.
Di akhir, Hawking pun menyarankan manusia sebaiknya menghindari kontak dengan makhluk tersebut. Hal ini bisa dilihat pada kalimat berikut, "If aliens visit us, the outcome would be much as when Columbus landed in America." Jadi, gagasan sentral pada paragraf B ini adalah ramalan bernada negatif tentang konsekuensi kunjungan alien, bila memang ada. Ini bisa menggunakan analogi dari ketika Columbus mendarat di Amerika ini. Saran hindari kontak memang muncul, tapi itu turunan dari prediksi buruknya, bukan inti dari paragraf tersebut. Jadi, jawaban yang paling cocok adalah headings nomor 1, yaitu a pessimistic prediction. Sekarang kita lanjut ke paragraf terakhir, yaitu paragraf C. Paragraf C ini berputar pada penalaran probabilistik. Dengan sheer number of planets di galaksi, it is reasonable to expect. Kita bisa lihat di sini bahwa ada kemungkinan kehidupan lain di alam semesta sana. Bahkan mungkin ada yang cerdas dan mampu berkomunikasi antar bintang. Kata-kata seperti reasonable to expect, seperti yang aku tunjukin tadi, itu menunjukkan kemungkinan besar, bukan klaim yang sudah terbukti. Jadi, jawaban yang paling tepat untuk mengisi paragraf ini adalah headings nomor 2, yaitu the probability of life existing on other planets. Jadi, kenapa bukan misal headings nomor 6, life forms exist on other planets? Ini pernyataan pasti atau definitif. Paragraf C ini tidak memproklamasikan kepastian, namun hanya probabilitas saja. Ia menyusun argumen peluang berdasarkan jumlah planet, the sheer numbers of planet, yang terdapat di paragraf ini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban headings nomor 2. Sekarang kita lanjut ke latihan soal nomor 2, yang berjudul The Sinking of the Titanic, Causes and Lessons. Sekarang pada soal nomor 2 ini terdapat 3 paragraf yang membahas mengapa kapal Titanic bisa tenggelam dan apa pelajaran yang bisa diambil dari tragedi tersebut. Bisa dilihat di sini ada 3 paragraf A, B, dan C. Dan untuk list of headingsnya sendiri terdapat 7 pilihan yang tersedia. Bisa dilihat terlebih dahulu. Sekarang silakan coba dahulu baca tiap paragraf yang ada, lalu tentukan heading mana yang menurut kalian paling tepat untuk masing-masing paragraf tersebut. Seperti biasa, kalian bisa pause video ini sambil mengerjakan latihan soalnya terlebih dahulu sebelum kita menuju ke pembahasan nantinya. Oke, sekarang kita ke paragraf pertama, yaitu paragraf A. Paragraf A menjelaskan bahwa Titanic sebenarnya menerima 6 pesan peringatan tentang gunung es. Akan tetapi, pesan-pesan ini tidak dikelola dengan baik, sehingga posisi gunung es tidak dapat dipetakan dengan jelas di peta kapal. Akibatnya, informasi penting ini jadi tidak bisa dimanfaatkan tepat waktu. Hal ini bisa kita lihat dari kalimat berikut. In the 10 hours prior to the Titanic's fatal collision with an iceberg at 11:40 p.m., 6 warnings of icebergs in her path were received by the Titanic's wireless operation. Jadi ada 6 warnings atau 6 peringatan. Akan tetapi, only one of these messages was formally posted on the bridge. The others were in various locations across the ship. Jadi, karena kesalahan prosedur formal untuk menangani informasi dari teknologi baru atau wireless, posisi gunung es tidak dapat dipetakan dengan benar. Hal ini membuat bahaya tidak disadari hingga akhirnya terlambat. Sehingga dari 7 pilihan headings berikut ini, jawaban yang paling tepat adalah jawaban headings nomor 6, yaitu iceberg location not plotted. Kalau kita lihat heading, beberapa mungkin terlihat mirip, seperti ignorance of the impending disaster, tapi perbedaannya paragraf ini bukan sekedar ketidaktahuan umum, melainkan lebih spesifik, yaitu prosedur komunikasi dan pencatatan lokasi gunung es yang gagal. Jadi, heading yang paling tepat dan akurat adalah headings nomor 6, yaitu iceberg locations not plotted.
Kita lanjut ke paragraf kedua, yaitu paragraf B. Pada paragraf B, fokusnya terletak pada sikap Kapten Smith, yang mana ia tetap melaju dengan kecepatan tinggi 22 knot, meskipun tahu bahwa musim semi sering membawa gunung es ke lajur pelayaran. Ia percaya bahwa Titanic mampu menghindari bahaya atau berhenti tepat waktu. Namun, unfortunately, itu tidak terjadi. Hal ini bisa dilihat dari kalimat pertama. Captain Smith seemingly casual attitude in increasing the speed on this day to a dangerous 22 knots, or 41 kilometers per hour, can then be partly explained by his ignorance of what lay ahead. Padahal jelas-jelas di sini juga dituliskan bahwa pada musim semi, since the spring weather in Greenland was known to cause huge chunks of ice to break off from the glaciers. Di sini dijelaskan bahwa walaupun Kapten Smith tahu bahwa musim semi dapat memperburuk keadaan pada jalur es pada saat itu, namun dia tetap overconfident menaikkan speednya. Padahal itu cukup berbahaya karena dia itu percaya. He believed wrongly, as we know now, that the ship could turn or stop in time if an iceberg was sighted by the lookout. Dia percaya bahwa kapal Titanic ini bakal bisa berhenti ataupun menghindari bahaya tepat waktu. Namun, unfortunately, kapal itu nggak berhasil melakukan berhenti ataupun menghindar tepat waktu. Sehingga heading yang paling cocok di sini adalah heading nomor 3, yaitu Captain's Overconfidence. Karena inti paragraf adalah rasa kepercayaan diri yang berlebihan dari sang kapten. Kenapa bukan Captain's Order Ignore? Seperti headings nomor 2. Karena teks tidak menyebutkan perintah kapten itu diabaikan. Justru keputusannya sendirilah yang overconfidence menyebabkan malapetaka ini. Oke, kita lanjut ke paragraf terakhir, yaitu paragraf C. Paragraf terakhir membahas soal jumlah sekoci yang ada pada kapal Titanic ini. Titanic hanya memiliki sekoci untuk setengah jumlah penumpang, karena peraturan yang dipakai masih versi lama, bukan versi baru. Bahkan ketika ada usulan untuk menambah sekoci, ide itu justru ditolak dengan alasan biaya dan estetika. Waktu yang banyak itu malah lebih banyak dipakai untuk membahas soal dekorasi kabin, alih-alih sekoci sebagai penyelamat in case terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam kapal. Di sini dijelaskan bahwa Titanic itu hanya memiliki 16 lifeboats atau sekoci dan 4 collapsible boats, which could carry just over half the number of people on board her maiden voyage. Jadi hanya sekitar setengah dari total penumpang yang bisa diangkut oleh sekoci ini. Padahal, the shipyard's manager director waktu itu had proposed that 48 lifeboats be installed on the Titanic, but idea had been quickly rejected as too expensive. Jadi dari propose sekitar 48 sekoci yang harusnya ada pada kapal Titanic, alih-alih hanya terdapat sekitar 16 sekoci yang hanya bisa mengangkut 16 dari total penumpang. Jadi heading yang paling tepat pada paragraf ini adalah low priority placed on safety, yaitu headings nomor 7. Karena jelas keselamatan penumpang tidak dijadikan prioritas utama pada kapal Titanic ini. Lalu kenapa bukan faulty design seperti heading nomor 5 ini? Karena bukan soal rancangan kapal yang salah, melainkan pilihan manajemen dan regulasi yang meremehkan aspek keselamatan pada kapal ini. Oke, sekarang kita sampai di bacaan terakhir, yaitu The Step Pyramid of Djoser. Ada 4 paragraf yang masing-masing membahas hal yang berbeda. Juga ada 9 pilihan headings yang bisa dipakai dalam menjawab soal ini. Nah, makin banyak nih pilihan headingsnya, ada 9 di sini, dengan 4 paragraf yang berbeda. Nah, setelah itu, silakan kalian coba dulu kerjakan, dan baca setiap paragraf, lalu pilih headings yang paling sesuai dari daftar yang sudah disediakan. Seperti biasa, kalian bisa
pause dulu video ini untuk menjawab terlebih dahulu sebelum kita melaju ke pembahasan berikutnya. Baik, kita ke paragraf pertama. Paragraf pertama membicarakan piramida secara umum di Mesir, bagaimana mereka menjadi monumen paling terkenal di dunia. Banyak perdebatan muncul soal asal-usul piramida, tapi penulis menegaskan satu kepastian, yaitu pembangunan piramida dimulai dengan step piramid milik Raja Djoser yang dirancang oleh arsitek yaitu Imhotep. Di sini, di paragraf ini bisa terlihat jelas bagian tersebut berada di kalimat ini. However, there is no question that as far as Egypt is concerned, it began with one monument to one king designed by one brilliant architect, the step pyramid of Djoser at Saqqara. Di sini kita bisa lihat jelas bahwa dari segala macam berita asal-usul dari piramida itu sendiri, terdapat hal yang bisa dikonfirmasi dari paragraf ini. Jadi, heading yang paling tepat adalah heading nomor 4, yaitu a single certainty among other less defined fact. Jadi, kenapa jawabannya adalah heading nomor 4? Karena kuncinya ada di a single certainty. Tepat menggambarkan kalimat di paragraf. Di tengah banyaknya ketidakpastian sejarah, ada satu fakta yang disepakati semua orang yang tadi udah kita bahas bareng-bareng, yaitu berada di kalimat ini. Nah, heading lain misalnya a king who saved his people ataupun difficult tasks itu belum cocok karena paragraf A tidak membicarakan soal itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban heading nomor 4. Sekarang kita lanjut ke paragraf B. Paragraf B berfokus pada Raja Djoser dan arsiteknya yaitu Imhotep, di mana mereka mengubah tradisi makam yang sebelumnya hanya berbentuk sederhana, lalu mengembangkan sebuah ide baru di mana membangun struktur bertingkat dari batu yang akhirnya melahirkan bentuk piramida tangga. Pada paragraf ini terlihat jelas bahwa awalnya itu desainnya memang dibentuk sederhana saja. Namun, for reasons which remain unclear, Djoser's main official, whose name was Imhotep, di sini yang berperan sebagai arsiteknya juga, convinced of building a taller, more impressive tomb for his king by stacking stone slabs on top of one another. Jadi mereka ini sama-sama memberikan ide baru untuk mengubah bentuknya menjadi bentuk piramida yang kita kenal sekarang. Nah, jadi jawaban yang paling tepat untuk mengisi heading ini adalah heading nomor 7, yaitu an idea for changing the design of regal structure, di mana itu mengubah bentuk makam tradisionalnya menjadi bentuk piramida yang kita kenal sekarang. Karena heading lain seperti a difficult task memang akan muncul nanti, tapi belum di paragraf ini. Jadi heading yang paling sesuai adalah heading nomor 7 ini. Oke, kita lanjut ke paragraf ketiga, yaitu paragraf C. Di paragraf ini membahas proses pembangunan step piramid. Di sini disebutkan berbagai tantangan yang dihadapi, dari mulai harus membangun 6 tingkat, beratnya batu yang ditumpuk satu di atas yang lain, dan bahkan perlu solusi teknik seperti kemiringan dinding agar bangunan tidak runtuh. Di sini dijelaskan dalam paragraf, kita bisa lihat pada kalimat berikut. It had several plans before it became the first step pyramid in history. Dari mulai piling 6 levels on top of one another, the weight of the enormous mass was a challenge for the builders, who placed the stones at an inward incline in order to prevent the monument breaking up. Jadi banyak banget challenge yang harus dihadapi dalam membangun step piramid ini. Nah, jadi heading yang paling sesuai untuk paragraf C adalah heading nomor 2, yaitu a difficult task for those involved. Kenapa heading ini paling sesuai? Karena fokus paragraf C ini adalah pada kesulitan teknis dan fisik yang dihadapi oleh para pekerja, sementara heading lain tidak menekankan soal tantangan tersebut. Jadi, jawaban yang paling cocok adalah heading nomor 2. Sekarang kita ke paragraf terakhir, yaitu paragraf D. Paragraf ini menjelaskan kondisi ketika piramid sudah selesai. Step piramid bukan berdiri sendirian, tapi dikelilingi kompleks yang besar, dari mulai halaman, kuil, dinding tinggi, bahkan parit yang luas.
Jadi isinya adalah deskripsi keseluruhan area dan bangunan lain di sekitar piramida. Hal ini bisa dilihat dari kalimat berikut. The complex in which it was built was the size of a city in ancient Egypt and included a temple, country yards, shrines, and living quarters for the priests. Jadi, memang di paragraf ini isinya adalah gambaran luas fasilitas di sekitar piramida, bukan lagi soal ide desain ataupun kesulitan pembangunan. Jadi, heading yang paling sesuai adalah heading nomor 5, yaitu an overview of the external buildings and areas. Baik, setelah kita mengerjakan beberapa latihan soal, sekarang mari kita simpulkan inti dari materi ini lewat beberapa poin utama. Yang pertama, matching headings pada dasarnya menguji kemampuan kita menemukan ide utama tiap paragraf. Jadi, jangan terjebak pada detail, tapi selalu cari inti atau ide utama dari bacaan tersebut. Kedua, biasakan membaca sekilas atau skimming sebelum melakukan atau memeriksa detailnya. Dengan begitu, kita sudah punya gambaran umum dan nantinya lebih mudah memilih heading yang paling sesuai. Ketiga, fokuslah pada gagasan utama, bukan sekedar kata-kata yang mirip. Ingat, IELTS sering menggunakan sinonim atau paraphrase. Jadi, heading yang tepat mungkin tidak memakai kata yang sama persis dengan teks. Keempat, lakukan eliminasi heading yang jelas-jelas tidak cocok. Semakin cepat kita mengeliminasikan heading yang salah atau tidak sesuai, semakin fokus kita pada opsi yang benar. Dan terakhir, pastikan setiap paragraf memiliki heading. Jangan sampai ada yang terlewat. Walaupun masih ragu, tetap pilih jawaban terbaik study match ya, karena jawaban kosong pasti salah, sementara jawaban yang diisi masih ada kemungkinan benar. Kalau kalian pegang kelima poin utama ini, soal matching headings akan terasa jauh lebih terkontrol dan nggak bisa bikin kita panik lagi. Oke, study mates, kita sudah sampai di akhir sesi pembelajaran hari ini tentang IELTS Reading, Matching Information, and Headings. Dari awal, kita udah bahas apa tujuan tipe soal ini, bagaimana format dan aturannya, strategi langkah demi langkah, tips practice, sampai do's and don'ts yang wajib diingat. Dan akhirnya kita simpulkan dengan key takeaways yang bisa kita jadikan pegangan utama. Ingat baik-baik, soal matching headings bukan sekedar mencari kata kunci yang sama, tapi tentang kemampuan kita untuk menangkap ide utama dalam sebuah bacaan. Kalau kita sudah terbiasa melakukan skimming, fokus pada gagasan besar, dan mengeliminasi heading yang tidak relevan, maka soal tipe ini bukan lagi hambatan, tapi justru kesempatan untuk mengumpulkan poin dengan cepat. Jangan lupa juga, praktis itu adalah kunci. Semakin kalian sering praktis, semakin tajam insting kalian dalam menemukan heading yang paling tepat. Terima kasih sudah belajar bareng aku hari ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan bisa bikin kalian lebih percaya diri lagi menghadapi IELTS Reading, terutama di materi Matching Information and Headings. Tetap semangat belajar, jangan mudah menyerah, dan terus konsisten praktis. Sampai jumpa di sesi berikutnya dan good luck untuk ujian IELTS-nya. You can do it guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.